Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi kromatografi lapis tipis. Adapun beberapa teman kelompok saya, yang pertama ada Friskla Nidiarsi, Hasni Makfira Nur Afrinda, dan Sahra Ramadhani. Nah, untuk materinya saya persilakan teman-teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang pertama yaitu pengertian KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan sederhana. Prinsipnya didasarkan atas partisi dan adsorpsi. Zat penjerap merupakan fase stasioner berupa bubuk halus, dibuat serba rata dan tipis di atas lempeng kaca. Fase diam yang umum digunakan adalah silika gel, baik yang normal fase maupun reversed fase. Berdasarkan prinsip partisi dan adsorpsi antara fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen, komponen kimia bergerak naik mengikuti cairan pengembang karena daya serap adsorben atau silika gel terhadap komponen-komponen kimia tidak sama, sehingga komponen dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kepolarannya, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Selanjutnya, prinsip kerja KLT. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, serta kepolaran dan ukuran molekul. Selanjutnya, materi pelaksanaan kerja KLT. Pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina fase diam yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Pelaksanaan ini biasanya dalam pemisahan warna yang merupakan gabungan dari beberapa zat pewarna atau pemisahan dan isolasi pigmen tanaman yang berwarna hijau dan kuning. Adapun langkah-langkah pelaksanaan KLT yaitu: A. Kromatogram biasanya digunakan dalam pemisahan pewarna yang merupakan sebuah campuran dari beberapa zat pewarna. B. Perhitungan nilai RF. Biasanya pengukuran diperoleh dari lempengan untuk memudahkan identifikasi senyawa-senyawa yang muncul. Pengukuran ini berdasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pelarut dan jarak yang ditempuh oleh bercak warna masing-masing. C. Mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia. Biasanya menggunakan Van der Floer fase dan menggunakan bercak secara kimia agar menghasilkan produk yang berwarna. Selanjutnya, prosedur kerja pemisahan dengan KLT. Pada kromatografi lapis tipis, prosedur kerja pemisahan dengan KLT menggunakan fase diam berupa plat yang biasanya diisi dengan silika gel. Sebuah garis pensil digambar dekat bagian bawah fase diam dan setetes larutan campuran ditempatkan di atasnya. Garis pada fase diam berguna untuk menunjukkan posisi asli campuran. Pembuatan garis harus menggunakan pensil karena jika semua ini dilakukan dengan tinta, pewarna dari tinta juga akan bergerak sebagai kromatogram berkembang. Ketika titik campuran kering, fase diam diletakkan berdiri dalam gelas tertutup yang telah berisi fase gerak dengan posisi fase gerak di bawah garis. Digunakan gelas tertutup untuk memastikan bahwa suasana dalam gelas jenuh dengan uap pelarut. Ketika senyawa diserap pada gel silika untuk sementara waktu, proses penyerapan berhenti di mana pelarut bergerak tanpa senyawa. Itu berarti bahwa semakin kuat senyawa diserap, maka semakin kurang jarak yang ditempuh ke atas lempengan. Kemudian itu ada fase gerak dan fase diam KLT. Nah, komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada fase diam, di mana pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silika gel atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Nah, gel silika atau alumina
merupakan fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis seringkali juga mengandung substansi yang mana dapat berpendar fluor dalam sinar ultraviolet. Fase diam lainnya yang biasa digunakan adalah alumina atau aluminium oksida, atom aluminium pada permukaan. Kemudian yang kedua ada memiliki gugus OH. Nah, fase gerak dalam kromatografi eluen adalah fase gerak yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed. Untuk melewati fase diam atau adsorben, interaksi antara adsorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada KLT. Nah, lempeng yang akan digunakan harus diaktifkan terlebih dahulu agar pada proses elusi, lempeng silika gel dapat menyerap dan berikatan dengan sampel. Chamber harus dijenuhkan untuk menghilangkan uap air atau gas lain yang mengisi fase penjerap yang akan menghalangi laju eluen. Nah, pada saat penontolan, hendaknya sampel jangan terlalu pekat sebab pemisahannya akan sulit, sehingga didapat noda berekor. Penontolan harus tepat sehingga didapatkan jumlah noda yang baik. Nah, noda-noda yang diperoleh biasanya berekor disebabkan karena yang pertama itu penontolan yang berulang-ulang dan letaknya tidak tepat. Yang kedua, kandungan senyawa yang terlalu asam atau basah, dan yang ketiga itu lempeng yang tidak rata. Selanjutnya, aplikasi metode KLT dalam bidang farmasi. Nah, contoh penggunaan metode pemisahan secara kromatografi lapis tipis atau KLT dapat diterapkan dalam menganalisis adanya senyawa paracetamol dan kafein dalam sediaan obat paten seperti poldamik yang beredar di pasaran. Apakah memenuhi persyaratan mutu obat atau tidak, sehingga dengan kadar yang tepat, obat dapat memberikan efek terapi yang dikehendaki. Setiap komponen memiliki harga RF sendiri-sendiri dengan bantuan dari sinar ultraviolet, maka dapat ditentukan noda yang tidak tampak oleh kasat mata. Cara yang biasa dilakukan dengan menyemprotkan KMNO4 dalam H2SO4 yang kemudian akan berinteraksi dengan komponen-komponen sampel baik secara kimia maupun berdasarkan kelarutan membentuk warna-warna tertentu. Adapun manfaat dari KLT yaitu pemeriksaan kualitatif dan kemurnian senyawa obat, pemeriksaan simplisia hewan dan tanaman, pemeriksaan komposisi dan komponen aktif sediaan obat, penentuan kualitatif masing-masing senyawa aktif campuran senyawa obat. Nah, keburukan dari teknik ini mungkin hanya pada prosedur pembuatan lempengnya yang memerlukan tambahan waktu, kecuali bila telah tersedia lempeng yang diproduksi secara komersial. Adapun kelebihan dan kekurangan dari KLT. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari KLT sebagai berikut, yaitu KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Dapat dilakukan eluasi secara mekanik atau scanning, menurun atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Yang terakhir itu ketetapan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Kemudian ada kekurangan dari KLT, yaitu butuh ketekunan atau kesabaran yang ekstrak untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Yang terakhir itu memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun. Berikut beberapa review jurnal. Yang pertama itu Jurnal Kimia dan Rekayasa yang berjudul Pemisahan Kromatografi Lapis Tipis pada Asam Amino dengan menentukan nilai faktor retensi. Kemudian Jurnal Ilmiah Flatax yang berjudul Optimasi Komposisi Eluen Kromatografi Lapis Tipis atau KLT untuk pemisahan kandungan senyawa ekstrak, etanol, spons, dan askidia.
Selanjutnya jurnal sentri, jurnal riset ilmiah yang berjudul Uji Identifikasi Romadin B pada liptin di toko kosmetik Kota X menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Kemudian ada jurnal alkimia yang berjudul Perubahan Pola Kromatografi Lapis Tipis, Ekstrak Daun dan Batang Teh atau Camellia sinensis L. Kuentz yang menjadi inang bagi 3 benalu berbeda. Yang terakhir itu ada jurnal farmasi MA-Cuk, Sains Teknologi dan Klinik Komunitas yang berjudul Uji Kandungan Romadin B pada sedian masker wajah di Kota X menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Sekian, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kuantitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Nah, prinsip KLT yaitu terjadinya hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan metode kertas. Tidak bisa dan lainnya. Adapun hubungannya dalam bidang farmasi yaitu dapat diterapkan dalam menganalisis senyawa paracetamol dan kafein dalam sedian obat paten seperti Poldanic. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.